Kalau lo lihat papan skate, ada 3 bagian penting. Deck, roda, dan besi di bawahnya. Truck. Nah, di balik mantapnya grind berdiri satu brand legendaris, Independent Truck Company. Ini dia sejarahnya, bro. Pada tahun 1970-an, dunia skateboard lagi berkembang pesat. Tapi ada satu masalah besar. Truk skateboard waktu itu gampang patah, susah dikontrol, dan nggak bisa belok dengan mulus. Dan disinilah cerita tentang kelahiran Independent Truck Company dimulai. 2 orang, Fausto Vitello dan Eric Swenson, bikin perusahaan bernama Ermico Enterprises. Misinya simple. Bikin truk skateboard yang bisa belok dengan sempurna. Dari situ lahirlah The Stroker. Truk dengan sistem kemudi unik yang waktu itu dianggap revolusioner. Tapi kenyataannya, desainnya terlalu rumit, mahal, dan punya masalah besar. Truk itu terlalu banyak berbelok, pegasnya terlalu banyak, perlu peredam untuk menghindari masalah goyangan, alias getaran yang bikin papan goyang nggak stabil. Sistem stroker juga mendapat banyak perhatian dari pesaing lain, dan nama Ermico mulai menyebar. Sementara The Stroker memiliki beberapa keberhasilan, Ermico Enterprises kembali ke papan gambar dan menciptakan rebound truck. Nah, di sisi lain ada Richard Novak dan Jay Schuerman, 2 pendiri perusahaan besar di dunia skate bernama NHS, Inco. NHS awalnya bantu distribusi prototipe dari Ermico, yaitu rebound truck. Dari sini udah kelihatan kalau ada koneksi antara 2 kubu ini, NHS sebagai distribusi dan Ermico sebagai pabrik pembuat truk. Tapi waktu itu, Novak dan Schuerman sadar satu hal. Pasar butuh truk yang lebih kuat, lebih responsif, dan benar-benar bisa dipakai skater hardcore. NHS punya ide desain truk baru dengan inspirasi dari skateboarder bernama John Hudson yang nyebut konsep suspensi independen. Tapi mereka butuh pabrik yang bisa bikin truk ini dengan kualitas tinggi. Jadi mereka ngajak Vitello dan Swenson dari Ermico buat kerjasama. Dan dari kolaborasi 2 pihak inilah lahir sebuah proyek besar, Independent Truck Company. Tahun 1978, di Santa Cruz, California, berdirilah Independent Truck Company. 4 pendirinya, Richard Novak, Jay Schuerman, Fausto Vitello, Eric Swenson, NHS jadi induk perusahaannya, sementara Ermico jadi tempat produksi utama. Visi mereka jelas, bikin truk yang tahan banting, punya performa tinggi, dan dirancang oleh skater, untuk skater. Di masa itu, pasar cuma dikuasai 2 merek, Tracker dan Bennett Trucks. Tapi Independent datang dengan produk pertama mereka, Independent Stage 1, dan langsung ngubah standar industri. Truk mereka solid, kuat, dan paling penting, beloknya halus banget. Dari situ, Independent mulai dikenal sebagai simbol kualitas dan keandalan di dunia skateboard. Nggak cuma soal produk, bro. Independent juga bawa semangat yang beda. Filosofinya, by skaters, for skaters. Mereka selalu dukung komunitas, sponsor skater lokal, dan terus berinovasi dari generasi ke generasi. Logo Independent yang legendaris itu ternyata punya cerita unik banget, bro. Desain aslinya dibuat tahun 1978 sama seniman legendaris Jim Phillips. Orang yang juga ngebentuk identitas visual banyak brand skate terkenal dari Santa Cruz. Waktu itu, Phillips dapat inspirasi dari jubah Paus Yohanes Paulus II yang dia lihat di majalah tahun 1978. Di jubah itu ada simbol salib dengan bentuk tegas dan simetris. Dan dari situlah lahir ide dasar logo Independent. Tapi bukan cuma itu. Phillips juga ngambil pengaruh dari salib peselancar. Versi modifikasi dari Iron Cross alias salib besi Jerman yang populer banget di kalangan surfer dan biker California tahun 60-an. Awalnya ide ini sempat ditolak karena takut dikira mirip simbol Nazi. Tapi setelah Phillips nunjukin foto Paus sebagai referensi aslinya, akhirnya desain itu disetujui. Buat Phillips, salib itu bukan simbol perang, tapi simbol semangat, kebebasan, dan individualitas. Nilai yang sama kayak yang ada di dunia skateboarding. Seiring waktu, logo itu jadi ikon besar di dunia skateboard. Tapi, di sisi lain, muncul kontroversi. Beberapa orang mulai ngerasa nggak nyaman
karena bentuknya mirip Iron Cross yang dulu dipakai Nazi Jerman. Independent akhirnya ambil sikap. Mereka jelas bilang, logo mereka nggak ada kaitan sama sekali dengan ideologi kebencian atau diskriminasi. Tapi buat menghindari salah tafsir, pada tahun 2021 sampai 2022, mereka akhirnya memperkenalkan logo baru. Logo baru ini masih mempertahankan bentuk lingkaran dan warna khas merah, putih, hitam. Bedanya, sekarang di tengahnya bukan lagi salib, tapi belah ketupat, lozenge, dengan tulisan Independent di dalamnya. Di bagian atas lingkaran ada tulisan Ride the Best, dan di bawahnya tertulis Truck Company. Perubahan ini bukan cuma soal desain, bro, tapi juga soal sikap. Independent pengen nunjukin kalau mereka tetap setia sama akar skate culture, tapi juga terbuka buat maju dan lebih inklusif. Dari awal, Independent punya prinsip yang simple tapi kuat banget. By skaters for skaters. Truk mereka jadi simbol ketangguhan, bukan cuma di bawah papan, tapi juga di sikap dan budaya skate itu sendiri. Dari model pertama stage 1 sampai berbagai inovasi di tahun-tahun berikutnya, Independent terus jadi patokan standar buat truk skateboard di seluruh dunia. Kalau lo suka sejarah brand kayak gini, jangan lupa klik like, share ke temen lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Gua Blasen Brand, cabut dulu bro, see you bro.